Bab 666 Penghasilan mengejutkan. Apa? Stone Forest Town terbuka untuk orang luar? Dan ada bengkel yang bisa memperbaiki peralatan? Petik 2. Ketika berbagai tim di Gunung Stone Claw menerima informasi ini, mereka bertindak seolah-olah mereka baru saja mengetahui bahwa langit jatuh. Stone Forest Town hanya berjarak 1 jam dari pegunungan Stone Claw. Bahkan perjalanan pulang pergi hanya akan memakan waktu 2 jam. Itu jauh lebih sedikit waktu dibandingkan dengan pihak pemasok yang membutuhkan lebih dari 10 jam untuk melakukan perjalanan dari Star Moon City. Ayo pergi, kita akan pergi ke kota hutan Stone. Para pemimpin dari berbagai tim segera mengeluarkan perintah setelah menerima berita ini dan dengan cepat menuju ke Stone Forest Town. Sebenarnya, mereka akan pergi ke kota hutan Stone tidak hanya untuk memperbaiki peralatan mereka, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan stamina dan konsentrasi mereka. Tingkat pemulihan di tenda lapangan terlalu lambat. Hanya dalam beberapa jam, kota hutan batu yang sebelumnya sunyi menjadi sangat ramai. Pemimpin persekutuan, aku mengerti melindungi anggota Ouroboros, tapi mengapa kamu membiarkan semua orang beristirahat di kota? Bukankah kita memberikan keuntungan kita? Aquaros bertanya dengan bingung. Saat ini, dia berdiri di dek observasi Guild Residence, menatap ke bawah ke anggota berbagai guild besar. Melihat roh riang mereka, sepertinya mereka merayakan malam tahun baru. Meskipun lebih banyak persekutuan berkumpul di pegunungan Stone Claw seiring berjalannya waktu, tidak ada dari mereka yang memiliki kesempatan untuk menangkap kota hutan batu. Jika mereka membatasi masuknya anggota Zero Wing dan Ouroboros, kedua guild bisa mendapatkan magic crystal yang jauh lebih banyak daripada pesaing mereka. Pada saat itu, mereka pasti bisa mengasah para ahli lebih cepat daripada persekutuan lain dan dapat menggunakan kesempatan untuk memperlebar jarak antara mereka dan persekutuan lainnya. Namun, sekarang, setelah berjuang melalui banyak tantangan untuk merekonstruksi kota, Si Feng memilih untuk mengizinkan masuk ke semua orang. Bagaimana mereka bisa memperlebar jarak sekarang? Kamu terlalu mementingkan keuntungan di depan mata kamu. Pada akhirnya, pegunungan Stone Claw hanyalah dungeon regional. Ini bukan satu-satunya tempat pemain dapat memperoleh kristal sihir. Terlebih lagi, ketika level semua orang meningkat, anggota inti dari berbagai guild akan dapat menggunakan mons di level 40. Pada saat itu, kita akan mendapatkan kembali kepemimpinan kita, kata Si Feng sambil tertawa. Lagi pula, aku tidak membangun kota ini hanya supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak kristal sihir. Itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan uang untuk persekutuan. Petik 2. Hasilkan uang? Aquaros bingung. Meskipun kita memiliki keuntungan memiliki kota itu, kemungkinan besar berbagai guild besar akan menggunakan consumables yang mereka hasilkan daripada membeli barang-barang dari Candlelight Trading Firm. Bagaimana kita menghasilkan uang? Petik 2. Lihatlah bengkel itu. Si Feng menunjuk ke arah bengkel di kejauhan. Saat ini, ada garis yang sangat panjang di luar bengkel. Disitulah kita akan menghasilkan uang kita. Saat ini, ada beberapa ratus pemain di luar bengkel. Masing-masing dari mereka membawa peralatan seharga seluruh tim. Beberapa ratus pemain berarti beberapa ratus peralatan tim 100 orang. Orang bisa membayangkan betapa menguntungkannya bisnis perbaikan peralatan itu. Namun, kami tidak mengklaim biaya perbaikan bengkel tersebut. Kami hanya mengumpulkan pajak. Aquaros bahkan lebih bingung sekarang. Kami memungut pajak tetap. Namun, jangan lupa bahwa semua properti di kota berada di bawah kendali kami. Aku hanya menyewa NPC untuk mengurus peralatan bengkel dan perbaikan. Adapun harga, aku memiliki kata akhir, Si Feng menjelaskan dengan kepuasan. Karenanya, aku telah melipat gandakan biaya perbaikan tukang besi. Para pemain ini dapat memutuskan apakah mereka ingin membayar biaya untuk memperbaiki peralatan mereka atau tidak. Petik 2. Aquaros tersentak. Dia kemudian berkata, 3 kali lipat? Mengapa ada orang yang setuju dengan itu? Petik 2. Itu tidak murah untuk memperbaiki peralatan. Biaya perbaikan adalah pengeluaran terbesar guild. Meningkatkan biaya hingga 3 kali lipat dari harga aslinya akan berakibat fatal bagi persekutuan. Itulah intinya. Aku tidak ingin mereka menghabiskan koin untuk memperbaiki peralatan mereka karena, selain membayar 3 kali lipat biaya perbaikan asli, ada metode pembayaran lain. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan di kota persekutuan.
Tidak hanya mungkin untuk membayar barang dan jasa menggunakan kredit di kota persekutuan, tetapi juga mungkin untuk menggunakan barang-barang tertentu seperti kristal sihir sebagai bentuk mata uang. Si Feng tersenyum samar. Jika mereka membayar dengan Magic Crystals, mengingat nilai pasar saat ini, biaya perbaikan hanya akan dikenakan biaya 1,5 kali dari tarif biasanya. Sementara itu, semua kristal sihir yang diterimanya akan menjadi milik kita. Kami hanya perlu membayar sejumlah koin sebagai imbalan. Petik 2. Sebelum ini, Si Feng sudah menerima laporan dari Ouroboros tentang pendapatan berbagai tim guild dan telah menetapkan biaya perbaikan yang sesuai. Jika dia menetapkan biaya perbaikan pada kurs pasar, saingan mereka akan mendapatkan keuntungan. Sementara itu, 1,5 kali tingkat pasar hanya nyaris di dalam berbagai anggaran besar guild. Oleh karena itu, persekutuan yang telah berbaris di luar bengkel untuk memperbaiki peralatan mereka menggertakkan gigi mereka sementara mereka menunggu. Dengan lebih dari 10.000 potong peralatan yang membutuhkan perbaikan, berapa banyak Magic Crystal yang harganya? Bukankah itu berarti bahwa berbagai persekutuan besar saat ini menghasilkan kristal-kristal untuk sayap nol? Sebuah kesadaran tiba-tiba menjebak Aqua Rose. Tidak heran mengapa Si Feng dengan murah hati membiarkan berbagai guild untuk memasuki kota hutan batu. Dibandingkan dengan menggiling untuk kristal-kristal di pegunungan Stone Claw sendiri. Mereka tidak hanya akan mendapatkan kristal sihir jauh lebih banyak dengan membiarkan berbagai perserikatan besar menggiling mereka, tetapi mereka juga bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Ini baru permulaan. Segera, mereka akan menemukan bahwa, saat mereka menginjakan kaki di kota hutan batu, kristal sihir dalam persediaan mereka tidak lagi menjadi milik mereka. Si Feng tidak pernah bermaksud memonopoli pegunungan Stone Claw untuk dirinya sendiri. Dengan begitu banyak tenaga kerja gratis yang tersedia, mengapa ia harus membuang waktu anggota inti Zero Wing? Bahkan, hotel dan pusat rekreasi menggunakan model bisnis serupa juga. Harga pendirian ini ditetapkan sesuai dengan tarif normal jika dibayar dengan Magic Crystals, tetapi 2 kali lipat ketika menggunakan koin. Dengan kata lain, kota hutan batu sudah menjadi tambang emas untuk kristal ajaib. Berdasarkan perkiraan awal Si Feng, kota ini bisa mendapatkan lebih dari 2.000 kristal ajaib dalam satu hari. Selain itu, seiring waktu berjalan dan semakin banyak pemain memasuki kota, jumlah ini akan meningkat. Jika itu sampai ke kekuatan utama Zero Wing dan Legiun Dewa Gelap untuk menggiling untuk kristal ajaib di pegunungan Stone Claw, bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hari, mereka tidak akan pernah mendapatkan 1.000 kristal sihir, apalagi 2.000. Dengan penghasilan tetap 2.000 kristal sihir setiap hari dari kota hutan batu, di samping kristal sihir yang biasanya diperoleh guild dari Dungeons, Si Feng dapat mendukung pengeluaran harian besar-besaran Zero Wing. Kalau tidak, kristal sihir yang telah dikumpulkan Si Feng sebelumnya hanya akan bertahan begitu lama. Sementara itu, berbagai geng besar di kota hutan batu mengeluh dan mengertakkan gigi di Zero Wing. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya melawan persekutuan karena Stone Forest Town berada di bawah kendali Zero Wing. Tak berdaya, mereka hanya bisa menyerahkan sebagian kristal ajaib yang telah mereka peroleh. Bagaimanapun, mereka bisa mendapatkan lebih banyak kristal sihir selama waktu yang mereka selamatkan dengan melakukan perjalanan ke sini daripada ke Star Moon City. Secara keseluruhan, mereka masih akan mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya. Setelah Si Feng selesai dengan urusan Stone Forest Town, ia menyerahkan pengelolaan urusan sehari-hari kota ke Aqua Rose. Dia kemudian kembali ke White River City untuk fokus pada mengklaim penjara Frost pertama. Sebagai 100 orang tim penjara bawah tanah, penjara Frost sangat sulit. Bahkan sampai sekarang, seseorang dapat mengandalkan satu tangan jumlah guild yang telah memperoleh clear pertama dari 100 tim hard mode tim dungeon di seluruh domain dewa. Sedangkan untuk kerajaan Star Moon, belum ada yang mencapai prestasi ini. Ini bukan karena semua orang kekurangan peralatan yang sesuai. Sebaliknya, itu karena teknik bertarung semua orang tidak bisa dihabisi. Bahkan para ahli Heaven's Burial and Overwhelming Smile memiliki cara yang cukup untuk pergi sebelum memenuhi persyaratan minimum. Oleh karena itu, berbagai guild besar di Star Moon Kingdom semua terjebak di boss final dari masing-masing 100 orang tim Dungeons mereka. Justru karena ini,
si Feng tidak pernah repot memimpin tim Zero Wing untuk menggerebek penjara Frost. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Untuk meningkatkan kekuatan pasukan utama Zero Wing, dia telah menginvestasikan sejumlah besar kristal sihir ke dalam tim. Memungkinkan mereka untuk berlatih dan meningkatkan teknik tempur mereka di Divine Colosseum tanpa terganggu. Dia bahkan telah memberi mereka rasa efek 100 Berry Wine. Setelah periode pelatihan, setiap anggota pasukan utama sekarang mampu mencapai lantai 5 menara percobaan dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, akhirnya menjadi ahli. Bab 667-12 Ksatria Suci. Di dalam penjara Frost. Bos terakhir, Frost Giant, meraung, menyebabkan seluruh gua es berguncang. Pada saat berikutnya, es yang tak terhitung jumlahnya di langit-langit gua tiba-tiba putus dan jatuh. 100 pemain level 30 di gua mati-matian menghindari es yang turun. Jika terkena es ini, bahkan MT yang telah mengaktifkan skill penyelamat hidup tidak akan mampu bertahan dari satu serangan, apalagi kelas lainnya. Semuanya, perhatikan menghindari, tapi jangan buang terlalu banyak stamina juga. Bos hanya memiliki 30% HP yang tersisa. Warwolf buru-buru mengingatkan timnya setelah melemparkan dirinya ke lantai untuk menghindari palu baja Frost Giant. Saat ini HP maksimum Warwolf sudah lebih dari 9.000. Dia hanya di belakang Kola, yang dilengkapi dengan tier 1 set equipment yang lengkap, dengan lebih dari 1000 HP. Dia pasti bisa dianggap sebagai salah satu mat HP tertinggi dalam game. Dibandingkan dengan Frost Giant, yang merupakan ukuran bukit kecil, HP Warwolf seperti setitik debu. Frost Giant, makhluk elemental, Great Lord, level 32, HP 45 juta per 45 juta. Sebagai penguasa penjara Frost, tim Dungeon beranggotakan 100 orang, Frost Giant jauh lebih kuat daripada bos yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tidak hanya memiliki HP yang sangat tinggi, tetapi tubuh tinggi 5 lantai yang besar dapat menyebabkan kehancuran hebat dengan setiap aksi. Bahkan Warwolf akan menerima hampir minus 4.000 kerusakan ketika dia memblokir salah satu serangan Frost Giant dengan perisainya. Jika dia menerima serangan langsung, kerusakan basisnya pasti akan melebihi minus 6.000 poin. Selain itu, Great Lord juga memiliki domain Frost. The Frost Domain memiliki area jangkauan 200 meter. Tidak hanya semua orang dalam gerakan dan kecepatan serangan domain akan berkurang sebesar 40%, tetapi domain juga akan meningkatkan tingkat konsumsi stamina mereka beberapa kali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, dalam domain dewa, setiap gerakan yang dilakukan pemain memakan stamina. Namun, karena stamina adalah atribut tersembunyi, pemain tidak dapat memeriksa stamina mereka sendiri. Begitu mereka mengkonsumsi stamina mereka sampai tingkat tertentu, pemain tidak akan lagi bisa bertarung. Mereka hanya bisa melanjutkan pertempuran setelah beristirahat sebentar. Dalam pertempuran biasa, pemain tidak akan bisa menghabiskan stamina mereka sepenuhnya bahkan setelah 3 hingga 4 jam pertempuran terus-menerus. Namun, ketika gerakan pemain meningkat intensitasnya, tingkat konsumsi stamina mereka juga akan meningkat. Sementara itu, pertempuran yang dilakukan di tim Dungeon skala besar akan menjadi sangat kuat. Di dalam tim Dungeon skala besar, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan penghapusan tim. Karena itu, beban yang diletakkan pada stamina pemain sangat signifikan. Di bawah pengaruh Frost Domain, pemain hanya akan bisa bertarung untuk waktu yang singkat sebelum mereka pingsan karena kelelahan. Dalam pertempuran ekstrim seperti itu, pemain biasa hanya akan bertahan 5 atau 6 menit. Bahkan pemain elit akan bertahan hanya 2 atau 3 menit lebih lama. Hanya pemain yang memiliki kontrol kuat atas tubuh mereka sendiri yang dapat meminimalkan konsumsi stamina mereka seminimal mungkin dan bertahan lebih dari 12 menit dalam pertempuran melawan Frost Giant. Namun, sangat sedikit pemain yang mampu mencapai tingkat kontrol yang tinggi. Setelah diserang oleh gelombang es lainnya, beberapa pemain terjatuh di lantai karena kelelahan. Mereka tidak dapat menyerang bos, bahkan jika mereka mau. Berapa banyak orang yang masih bisa bertarung? Tanya Warwolf melalui obrolan tim saat dia mengangkat perisai besarnya untuk mencegat Frost Giant. Bos Wolf, kami baru saja kehilangan 4 melee lagi, dan 1 berkisar. Kita hanya memiliki 76 orang yang tersisa, jawab Oracle di garis belakang. 76?
Werewolf memandang HP Frost Giant. Saat ini, Great Lord masih memiliki 27% dari HP yang tersisa, yang kira-kira 12.150.000 HP. Dengan hasil kerusakan mereka saat ini, mereka harus terus menyerang bos selama 3 menit atau lebih untuk mengakhiri pertempuran. Namun, setelah mengalami begitu banyak pertempuran melawan bos ini, Werewolf tahu dengan sangat jelas bahwa semakin jauh mereka melanjutkan pertempuran, semakin banyak pemain yang akan kelelahan. Tidak mungkin menyelesaikan pertempuran dalam 3 menit. Apakah itu masih mustahil? Frost Giant tidak memiliki banyak skill yang kuat. Selama seseorang membiasakan diri dengan keterampilan bangsawan besar, mereka sebagian besar bisa menghindari gerakan bos yang kuat. Namun, alih-alih mati karena salah satu keterampilan bos, tim telah meninggal karena kelelahan. Jika masalah ini diketahui orang lain, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. 5 menit kemudian, sekelompok orang muncul di titik kebangkitan penjara Frost. Kelompok orang ini tidak lain adalah anggota senyum yang luar biasa. Bos, persyaratan teknik pertarungan Frost Giant terlalu tinggi. Jika kami ingin menghapus dungeon, kami harus meminta Underworld mengirim lebih banyak ahli kepada kami. Tidak ada solusi untuk terus kehilangan EXP di sini, Soaring Snake, yang mengenakan baju besi hitam, menyarankan. Meskipun Underworld memberi perhatian besar pada White River City, fokus utamanya masih pada Frostwolf Kingdom dan Snowstorm Kingdom. Organisasi tidak akan bersedia mengirimkan banyak ahli kepada kami. Selain itu, kita sekarang dapat membawa final boss ke HP kurang dari 10%. Selama kita memiliki lebih dari selusin orang yang masih hidup di akhir, kita dapat membersihkan dungeon. Werewolf menggelengkan kepalanya, menolak saran Soaring Snake. Dia kemudian berkata, sayang sekali Youlan terlalu sibuk dengan mengelola perusahaan perdagangan dan guild di Maple City. Dengan keterampilan dan kebijaksanaannya, kita mungkin sudah membersihkan dungeon sekarang. Petik 2. Mendengar Werewolf berkata demikian, semua orang tidak bisa tidak mengangguk setuju. Ketika seseorang berbicara tentang para ahli Overwhelming Smile, ahli terkuat pastinya adalah Werewolf. Namun, tidak ada yang bisa menebak bahwa ahli terkuat kedua di persekutuan sebenarnya adalah Youlan. Penampilan Youlan yang tidak berbahaya tidak boleh menipu seseorang. Ketika sampai pada pertarungan yang sebenarnya, bahkan Soaring Snake yang sombong dan berbakat bukanlah lawannya. Begitu banyak sehingga Soaring Snake bahkan tidak bisa mencukur sepertiga dari HP Youlan sebelum dikalahkan. Pertarungan antara Youlan dan Soaring Snake telah membius semua orang. Awalnya, Soaring Snake dianggap sebagai salah satu dari sedikit ahli Ouroboros. Setelah menerima pengetahuan Werewolf tentang berbagai teknik tempur, kekuatan Soaring Snake telah melonjak dengan cepat. Namun, dia masih belum cocok untuk Youlan. Mari kita kembali, kata Werewolf melalui obrolan tim. Dia tidak lagi ingin membuang waktu lagi di sini. Tepat ketika anggota Overwhelming Smile akan pergi, suara pengumuman sistem memasuki telinga semua orang. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat untuk pemakaman surga karena menjadi tim pertama yang menaklukkan mode keras penjara Frost. Semua pemain di tim akan diberikan 4 juta EXP, 70 silver, 100 poin reputasi kota White River, dan 40 poin reputasi kerajaan Star Moon. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat untuk pemakaman surga karena menjadi tim pertama yang menaklukkan mode keras penjara Frost. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 5 juta EXP, 5 batu permata level 2 atribut acak, 100 poin reputasi kota White River, dan 50 poin reputasi kerajaan bintang bulan. Pengumuman sistem benua selatan Domain God, selamat untuk pemakaman surga karena menjadi tim pertama yang menaklukkan mode keras penjara Frost. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 6 juta EXP, 1 level 3 gemstone dari atribut acak, 100 poin reputasi kerajaan Star Moon, dan 10 poin reputasi kemanusiaan. Pengumuman itu diulang 3 kali. Tim yang menggerebek penjara Frost langsung terpana. Tidak ada yang akan mengira bahwa persekutuan pertama yang membersihkan 100 orang tim dungeon di Star Moon Kingdom akan menjadi pemakaman surga yang baru didirikan. Pemakaman surga? Ekspresi Werewolf berubah suram, sedikit kebingungan muncul di matanya. Meskipun ada banyak ahli di Heaven's Burial, mereka harus memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Overwhelming Smile.
Namun, pemakaman surga sebenarnya berhasil menyerbu penjara Frost mode keras dengan begitu cepat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, ada sesuatu yang mencurigakan. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemain muncul di gerbang teleportasi penjara Frost. Orang-orang ini semua memakai emblem of Heaven's Burial di dada mereka, dan mereka seragam level 30. Sementara itu, pemimpin tim, Cleric, Flameblood, memandang Werewolf dan tersenyum. Selain darah api, ada juga banyak wajah yang belum pernah dilihat oleh serigala perang sebelumnya. Sementara itu, setiap pendatang baru ini memancarkan aura tajam dan menakutkan yang lebih kuat daripada Werewolf. Ketua tim Wolf, sepertinya pemakaman surga telah berhasil keluar sedikit di atas kali ini, kata Flameblood saat dia berjalan untuk menyambut Werewolf. Aku selalu berpikir bahwa Zero Wing adalah lawan terbesar kami. Aku tidak pernah berpikir bahwa pemakaman surga telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Namun, meskipun Overwhelming Smile telah kehilangan kali ini, hasilnya tidak akan sama di waktu berikutnya, jawab Werewolf, tersenyum. Dia tidak bisa tidak melihat beberapa orang yang berdiri di samping Flameblood. Kali ini, dia sepenuhnya yakin akan kehilangannya karena bahkan dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Night Guardian di samping Flameblood. Pria itu memberikan perasaan yang mirip dengan gunung. Meskipun telah menggunakan keterampilan identifikasi tingkat lanjut pada Guardian Knight, semua Werewolf berhasil melihat kenyataan bahwa Guardian Knight memiliki lebih dari 10.000 HP. Hampir 1.000 lebih banyak daripada dia. Kekuatan The Guardian Knight jelas melebihi kekuatannya. Dengan MT yang sangat kuat, di samping para ahli tingkat atas seperti Flameblood, Ghost Shadow, dan beberapa ahli lain yang cocok dengan pakar Guardian Knight. Sangat masuk akal bagi pemakaman surga untuk membersihkan Heart Mode Frost Prison. Di tengah percakapan keduanya, Si Feng telah tiba di hadapan dungeon bersama dengan timnya. Ekspresi pada masing-masing wajah mereka saat ini sangat jelek. Tak satu pun dari mereka akan mengira bahwa pemakaman surga akan mendapatkan clear phase of the Frost Prison. Guild Leader Black Flame, sangat disayangkan. Jika kamu datang ke sini sedikit lebih awal, clear pertama dari penjara bawah tanah ini mungkin milik Zero Wing, Flameblood tertawa elegan. Pencapaian mendapatkan clear pertama dari 100 penjara tim yang beranggotakan 10 orang akan mengangkat reputasi pemakaman surga ke tingkat yang sama sekali baru. Meskipun itu masih belum bisa menjadi persekutuan nomor 1 White River City, paling tidak, semua orang tidak akan lagi berpikir bahwa pemakaman surga lebih rendah daripada Zero Wing. Dalam hal kemampuan merampok penjara bawah tanah, orang lain bahkan mungkin berpikir bahwa pemakaman surga sedikit lebih unggul. Si Feng tidak memberikan tanggapan terkait kinerja pemakaman surga yang tidak terduga. Menyapu pandangannya ke seluruh anggota pemakaman surga, perhatiannya segera jatuh ke satu orang. Mengapa salah satu dari 12 ksatria suci di sini? Si Feng tertegun dalam hati ketika dia melihat Guardian Knight berdiri di samping Flameblood. Bab 668 Tantangan. Selain para pakar peringkat dewa yang luar biasa langka itu, ada banyak pakar dalam domain dewa. Bahkan ada banyak ahli tingkat 5. Di masa lalu, 12 pemain tier 5 teratas dari setiap kelas telah dikenal sebagai 12 ahli suci. Pakar tingkat 5 dianggap harta bagi persekutuan manapun. Mereka adalah para jenius yang tidak bisa diabaikan. Guild apapun yang berhasil memelihara pakar tingkat 5 akan merayakannya selama berhari-hari. Sementara itu, 12 ahli suci adalah sekelompok pemain yang berdiri di puncak kelas tier 5. Mereka adalah para jenius di antara para jenius. Saat ini, Guardian Knight yang berdiri di samping Flameblood adalah salah satu dari 12 kesatria suci, petir Blade. Bukan saja pekerjaan beladanya sangat cepat, tetapi ia juga terkenal karena memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus. Di masa lalu, bahkan 12 asasin suci tidak dapat menembus pertahanannya. Lightning Blade berada di peringkat ke-8 di antara 12 Secret Knight. Namun, aspek yang paling menakutkan tentang dia adalah kenyataan bahwa dia telah menjadi pemain independen. Seandainya Lightning Blade bergabung dengan guild kelas 1 di masa lalu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pemain tier 6 God rank. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa pemakaman surga benar-benar bisa mengikat seorang ahli yang tiada taranya. Dia sedikit terkejut, tidak ada keraguan tentang pentingnya MT bagi tim.
Heavens Burial telah merekrut banyak ahli dari dunia game virtual. Sekarang, mereka bahkan berhasil merekrut MT yang begitu kuat. Entry Lightning Blade ke dalam guild secara instan meningkatkan kekuatan-kekuatan utama Burial Heaven oleh beberapa level. Kamu Asura satu hit yang terkenal, api hitam? Lightning Blade mengalihkan pandangannya ke Si Feng. Sambil nyengir, dia berkata, aku dengar kamu ahli nomor 1 kerajaan Star Moon. Aku selalu menikmati para ahli yang menantang. Kenapa kita tidak punya duel? Aku ingin melihat apakah Asura satu hit yang dikabarkan sebenarnya sama salehnya dengan yang mereka katakan, bisa mengirim siapapun ke alam baka hanya dengan satu pukulan. Atau mungkin semuanya hanya bohong besar. Petik 2. Saat Lightning Blade menyelesaikan kata-katanya, suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Pada saat ini, setiap anggota Zero Wing memancarkan niat membunuh yang intens. Si Feng adalah pemimpin persekutuan mereka. Berani-beraninya seseorang berjalan menghampirinya dan mengeluarkan tantangan, belum lagi melakukannya dengan nada tidak sopan. Ini adalah penghinaan terhadap Zero Wing itu sendiri. Namun, sebagai pemimpin tim pemakaman surga, alih-alih menghentikan Lightning Blade, Flame Blood hanya berdiri di samping, tersenyum. Meskipun tidak bijaksana untuk memprovokasi Zero Wing, momentum pemakaman surga berayun penuh. Itu juga hal yang baik untuk memiliki Lightning Blade menguji kedalaman kekuatan Si Feng. Tidak hanya ini akan meningkatkan reputasi persekutuan, tetapi juga akan berfungsi sebagai dasar untuk berurusan dengan Si Feng di masa depan. Selain itu, jika Lightning Blade berhasil mengalahkan Si Feng, ketenaran pemakaman surga akan melambung. Berdiri di samping, Warwolf memainkan peran sebagai pengamat dalam pertarungan ini. Jika Si Feng menolak tantangan Blade Penerangan, pemakaman surga pasti akan menyebarkan berita tentang hal ini, mengklaim bahwa Si Feng takut menerima tantangan itu. Posisi Si Feng sebagai ahli nomor 1 dari kerajaan Star Moon pasti akan berisiko. Namun, jika dia menerima tantangan, dia juga akan mengambil risiko mengungkapkan kekuatannya kepada musuh-musuhnya. Jika ini terjadi, dia tidak akan memiliki banyak keuntungan tersembunyi dalam pertempuran di masa depan. Violet Cloud tiba-tiba melangkah maju dan berkata, tidakkah menurut kamu terlalu dini bagi kamu untuk menantang pemimpin kelompok kami? Namun, aku akan menjadi lawan kamu. Petik 2. Kamu, Aklerik. Lightning Blade melirik Violet Cloud yang muda dan ramping. Dengan jijik, dia berkata, aku tidak tertarik pada gadis kecil yang tidak bermoral seperti kamu. Black Flame, kamu tidak mungkin mengirim seorang gadis kecil ke pertempuran hanya karena kamu takut menghadapiku, kan? Petik 2. Gadis kecil. Violet Cloud tetap tidak terganggu oleh penghinaan Ksatria Guardian. Sambil tersenyum dengan tenang, dia berkata, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil sepertiku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghadapi pemimpin kelompok kita? Lalu, apakah kamu mengatakan itu, selama aku mengalahkanmu, pemimpin persekutuanmu akan melawanku? Lightning Blade membalas dengan pertanyaannya sendiri. Aku jamin itu. Si Feng mengangguk. Oke, aku berharap untuk mengalami gerakan brilian Guild Leader Black Flame. Lightning Blade tertawa. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Violet Cloud. Setelah itu, kedua tim menjauhkan diri dari satu sama lain, menciptakan ruang bagi para pejuang. Petir, hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana penampilannya. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai tahap selanjutnya dari lantai 7. Dia harus sama kuat, jika tidak lebih kuat, dari Ghost Shadow. Flame Blood memperingatkan MT. Lightning Blade adalah seorang ahli yang pemakaman surga tidak luput dari biaya untuk merekrut. Kekuatan The Guardian Knight berbicara untuk dirinya sendiri. Bahkan Ghost Shadow gagal untuk merusaknya karena Lightning Blade telah memblokir setiap serangan assassin. Dengan HP-nya yang sangat tinggi dan serangan kilat cepat, Lightning Blade akhirnya memakai Ghost Shadow ke bawah, merenggut nyawanya. Orang bisa mengatakan bahwa Lightning Blade memiliki keuntungan besar dalam pertempuran PAUK. Terhadap klerik damage rendah, itu akan menjadi permainan anak-anak untuk Lightning Blade untuk mengamankan kemenangan. Namun, sedikit kehati-hatian tidak pernah menyakiti siapapun. Bersantai. Aku sudah tahu tentang ini untuk sementara waktu. Aku hanya mencoba untuk menggerakkan api hitam sehingga dia akan menyetujui duel. Lightning Blade tidak lagi memiliki udara yang sombong dan sombong di sekitar dirinya sendiri.
Sebaliknya, dia tetap tenang dan sangat mementingkan duel ini. Sementara itu, di sisi lain, Si Feng diam-diam memberikan sebotol 100 anggur-anggur ke Violet Cloud, berkata dengan lembut, minumlah ini sebelum kamu melawannya. Jangan biarkan dia dalam jarak 10 meter dari kamu. Petik 2. Meskipun Si Feng tidak yakin dengan kekuatan Lightning Blade saat ini, dia tahu salah satu kelemahannya. Meskipun mengetahui kelemahan ini akan sedikit bermanfaat bagi para ahli biasa, bagi Violet Cloud, bagaimanapun, itu akan sangat membantunya dalam pertempuran yang akan datang. Pemimpin-pemimpin, apakah Lightning Blade begitu kuat sehingga Violet Cloud perlu minum 100 berry wine? Fire Dance bingung dengan tindakan Si Feng. Di Zero Wing, ketika berbicara tentang teknik bertarung, Violet Cloud bahkan lebih hebat darinya. Sementara itu, dalam hal kekuatan, dia hanya sedikit lebih unggul dari Violet Cloud karena keunggulan kelas dan senjatanya. Mereka berdua mengenakan peralatan terbaik yang tersedia di semua domain dewa. Dengan standar mereka saat ini, ada sangat sedikit orang yang bisa mengalahkan mereka di kerajaan Star Moon. Bahkan melawan seorang ahli seperti Werewolf, Fire Dance yakin bahwa dia dan Violet Cloud memiliki peluang lebih dari 60% untuk mengalahkannya. Jika kita akan menang, kita harus menang dengan cemerlang, Si Feng tertawa. Dia tidak berpikir bahwa Violet Cloud saat ini lebih rendah daripada Lightning Blade. Gadis itu bahkan seorang astromancer, kelas tersembunyi. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka pada pemimpin persekutuan mereka. Ini benar-benar boros. Biasanya, mereka harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan satu botol, melelahkan diri mereka sendiri. Namun, sekarang, Si Feng membiarkan botolnya sia-sia hanya untuk kemenangan yang mencolok. Jika mereka tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, mereka akan mengajukan diri. Itu adalah 100 berry wine. Minum satu botol saja bisa membuat seseorang menjadi ahli tingkat atas. 2 botol bisa mendorong satu ke puncak Star Moon Kingdom. Tanpa ragu, Violet Cloud mengosongkan botol 100 berry wine, rona merah samar muncul di pipinya yang putih halus. Mencicipi bibirnya, jelas dia masih belum bisa mendapatkan minuman yang cukup. Dia menggemaskan. Anggota Heaven's Burial terkejut ketika mereka melihat anggota Zero Wing menonton Violet Cloud dengan iri. Apa yang terjadi dengan anggota Zero Wing? Apakah berpartisipasi dalam duel benar-benar sesuatu yang membuat iri? Ini akan menarik. Wanita muda itu dengan mudah bermain-main dengan Nimble Snake di masa lalu. Werewolf tersenyum senang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Lightning Blade, percikan licik yang berkedip di matanya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seberapa kuat Guardian Knight itu. Aku sebenarnya merasakan tekanan signifikan darinya. Petik 2. Berdiri di samping, Nimble Snake mengangguk setuju dengan kata-kata Werewolf. Teknik pertempuran Violet Cloud memang sangat kuat. Dia sebenarnya telah mencapai lantai 7 menara percobaan. Namun, pertarungan sebenarnya dan tantangan menara percobaan adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, ia kalah dari Violet Cloud karena yang terakhir memiliki keunggulan di TIE. Jika tidak, hasilnya tidak akan berakhir dengan bantuan Violet Cloud. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan sejak saat itu. Jika mereka saling berhadapan lagi, dia pasti akan menang melawan Violet Cloud. Setelah kedua kombatan siap, Lightning Blade dan Violet Cloud memprakarsai duel. Sistem countdown, 5 detik. Sistem countdown, 4 detik. Sistem, duel, mulai. Bab 669 Pembebasan Ilahi. Ketika duel dimulai, perhatian semua orang segera bergeser ke arah dua pejuang. Satu adalah Guardian Knight, sementara yang lain adalah seorang klerik. Tidak ada kelas kerusakan tinggi. Dalam pertarungan ini, bagaimanapun, Lightning Blade memegang keuntungan karena Guardian Knight adalah Magic Resistance Aura dan beberapa keterampilan interrupt. Bagi Violet Cloud, kelas rapuh dan berorientasi penyembuhan, duel ini agak tidak menguntungkan baginya. Dalam hal HP, Violet Cloud memiliki lebih dari 7.000, jauh di atas rata-rata untuk kelas sihir. Namun, dibandingkan dengan MT seperti Lightning Blade, yang memiliki lebih dari 10.000 HP, itu tidak akan menyelamatkannya. Jatuh. Blade petir segera dibebankan pada Violet Cloud. Mengencangkan cengkeramannya pada perisai besar di tangan kirinya,
ia mengeksekusi Shield Bash. Ketika seluruh orangnya menabrak Valet Cloud, lengan kanan Lightning Blade mulai berayun. Pedangnya mengiris udara saat itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju leher halus Valet Cloud. Seluruh proses itu sempurna dan terjadi dalam sekejap mata. Dia tidak memberi Valet Cloud kesempatan untuk melemparkan keterampilannya. Serangan dua tahap yang sangat mahir, Werewolf tidak bisa tidak memuji MT saat ia menyaksikan kinerja Lightning Blade. Pemain biasa akan merasa sulit hanya untuk menghindari perisai yang datang. Selain itu, ketika perisai datang pada mereka, pemain akan secara naluriah fokus pada perisai, sehingga mengabaikan pedang yang mengikuti Lightning Blade. Terhadap serangan dua tahap seperti itu, bahkan seorang ahli di puncak mereka akan terganggu oleh perisai sesaat dan kehilangan kesempatan untuk berurusan dengan pedang Lightning Blade. Sangat mudah bagi seseorang untuk menjadi mangsa serangan Lightning Blade. Valet Cloud buru-buru menghindari Shield Bash Guardian Knight dengan jumlah gerakan paling sedikit. Pada saat yang sama, dia secara naluriah mengaktifkan Truth Shield, skill pemain instan. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tebasan berturut-turut menghantam tempat yang sama pada perisai emas, dan perisai itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bereaksi, Lightning Blade mengirim Hammer of Sanctions turun ke kepala Valet Cloud. Menggerakkan kakinya, Valet Cloud dengan anggun menghindari Hammer of Sanksi Guardian Knight. Kecepatan reaksi kamu sangat mengesankan, aku akan memberimu itu. Sayangnya, meskipun kamu mungkin bisa menghindari Hammer of Sanctions aku, kamu tidak akan menghindari langkah ini, Lightning Blade mencibir. Segera, dia mengeksekusi Cross Slash, serangan bertabrakan dengan perisai emas yang melindungi Valet Cloud. Ledakan. Tidak mampu menanggung beban serangan, perisai emas hancur. Selain itu, Valet Cloud menerima lebih dari minus 400 kerusakan. Jika bukan karena Truth Shield menyerap sebagian besar kerusakan, dia akan kehilangan lebih banyak HP. Setelah menghancurkan Cleric's Truth Shield, Lightning Blade menindaklanjuti dengan beberapa tebasan lagi yang ditujukan pada poin vital Valet Cloud. Menanggapi dengan cepat, Valet Cloud segera mengaktifkan Terrorizing Roar, menyebabkan semua musuh dalam jangkauan kehilangan kendali atas karakter mereka. Dengan ekspresi tenang, Lightning Blade mengeluarkan teriakan rendah. Pada saat berikutnya, tubuhnya melepaskan cahaya keemasan. Keterampilan tingkat 1, pembebasan ilahi. Selama 7 detik berikutnya, ia menjadi kebal terhadap semua keterampilan kontrol. Roulette terorisasi Valet Cloud dianggap tidak berguna sama sekali. Setelah dengan mudah menyebarkan skill, pedang Lightning Blade terus jatuh ke arah Valet Cloud tanpa kehilangan momentum apapun. Valet Cloud tertangkap basah. Meskipun dia mencoba untuk memblokir dengan stafnya, serangan Guardian Knight terlalu cepat. Pada akhirnya, dia menerima beberapa hit. Seketika, Valet Cloud dikirim terbang, HP-nya menurun dengan cepat. Setiap serangan telah melahap lebih dari 500 HP. Setelah 3 serangan berturut-turut, Valet Cloud telah kehilangan lebih dari 1.500 HP. Sekarang, ia memiliki kurang dari 5.000 HP yang tersisa. Sementara pembebasan ilahi masih berlaku, Lightning Blade terus mengejar musuhnya dengan kejam. Dengan mudah menghindari sanksi suci Valet Cloud, dia dengan cepat muncul di hadapan ulama sekali lagi. Badai ilahi, selas suci berturutan. Meskipun Valet Cloud terus mencoba untuk membuat jarak antara dirinya dan Lightning Blade, Guardian Knight memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kecepatan gerakan mereka. Karenanya, Valet Cloud hanya bisa mati-matian mencoba bertahan melawan serangan yang akan datang, HP-nya menurun dengan cepat dalam prosesnya. Meskipun dia telah mengaktifkan pemulihan instan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, penyembuhan yang diterimanya tidak bisa mengimbangi kerusakan yang diberikan oleh petir Blade. Setelah beberapa saat, HP Valet Cloud turun di bawah 3.000. Jika ada kelas penyembuh lain yang bertarung melawan petir Blade sekarang, duel akan sudah lama berakhir. Serangan Lightning Blade menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Dia tidak memberi klerik itu kesempatan untuk mengatur napasnya. Meskipun kelas klerik memang memiliki beberapa skill kontrol, tidak ada satupun yang efektif melawan Lightning Blade. Sambil tersenyum tipis, Flame Blood berkata, namun, Valet Cloud benar-benar kuat.
Meskipun klerik bukan kelas tempur, dia masih bertahan melawan Lightning Blade sampai sekarang. Dengan keahliannya, tidak heran dia menginjakan kaki di lantai 7. Petik 2. Berdiri di samping, Ghost Shadow mengangguk setuju dengan kata-kata Flame Blood. Pada akhirnya, seorang klerik bukanlah kelas PAUP. Jika Fire Dance adalah satu-satunya yang bertarung dalam pertandingan ini, Zerowing mungkin memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang. Kamu cukup bagus, namun, aku tidak akan memberi kamu kesempatan lagi untuk sembuh. Petik 2. Tubuh Gerning, Lightning Blade tiba-tiba sedikit melebar ketika dia menggunakan skill Berserk, Light Force, meningkatkan kekuatan dan daya tahannya sebesar 30%. Dan pertahanan sebesar 60% selama 20 detik. Tiba-tiba, HP Lightning Blade naik menjadi lebih dari 13.000. Kerusakannya juga meningkat secara signifikan. Pemimpin Guild Black Flame, sangat disayangkan bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu cepat, kata Flame Blood saat dia berbalik ke Si Feng, tersenyum. Hasilnya sudah jelas sekarang. Lightning Blade masih memiliki lebih dari 13.000 HP, sedangkan Valet Cloud memiliki kurang dari 3.000 HP. Meskipun Valet Cloud secara teknis dapat menyembuhkan dirinya sendiri, keterampilan seperti Healing Light dan Greater Healing mengharuskan seseorang untuk mengucapkan dan menyalurkan setidaknya selama 1 atau 2 detik. Melawan ahli seperti Lightning Blade, Valet Cloud tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan yang menghabiskan waktu seperti itu. Dia hanya bisa menggunakan keterampilan pemain instan untuk menyembuhkan dirinya sendiri untuk sejumlah kecil HP. Namun, sekarang setelah Lightning Blade telah mengaktifkan skill Berserk, jumlah kecil penyembuhan itu hampir tidak ada. Ketika Lightning Blade mengaktifkan mode Berserk, bahkan Ghost Shadow, yang mahir dalam pertarungan jarak dekat, tidak punya pilihan selain mengaktifkan Vanish untuk menghindari serangan Guardian Knight sementara. Kalau tidak, dia tidak akan selamat dari 3 hingga 5 gerakan. Memang, aku tidak mengira bahwa Lightning Blade akan sangat tidak sabar, tidak memberi Valet Cloud waktu tambahan. Si Feng mengangguk. Mendengar kata-kata Si Feng, darah api tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa Si Feng akan sangat mudah. Dengan antisipasi, dia berkata, hahaha. Petir memang memiliki kepribadian seperti itu. Namun, ini juga karena dia sangat ingin bertarung denganmu, Guild Leader Black Flame. Petik 2. Melawan aku, Si Feng menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum dengan tenang, dia berkata, aku takut seorang pecundang tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Pecundang, kebingungan muncul di mata Flame Blood. Apakah Guild Leader Black Flame mengacu pada Lightning Blade? Siapa lagi yang akan aku maksudkan? Si Feng memutar matanya pada ulama. Kamu memiliki selera humor yang menarik. Darah api mengerti bahwa Si Feng dalam penyangkalan. Mari kita lihat siapa yang akan kalah, kalau begitu. Meskipun suara Si Feng tidak keras, para ahli dengan indera 5 yang tajam dapat mendengarnya dengan jelas, bahkan dari kejauhan. Ketika Lightning Blade mendengar kata-kata Si Feng, mulutnya secara tidak sengaja berkedut, api murka muncul di matanya. Aku bermaksud menunjukkan belas kasihan. Namun, sekarang, aku akan mengajarkan kamu arti putus asa. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan pemimpin persekutuanmu. Lightning Blade berubah menjadi bayangan hitam dan tiba di depan Valet Cloud. Bilah pedang miliknya lenyap saat dia mengayunkan senjatanya. Pada saat ini, seseorang hanya bisa melihat bayangan lengannya. Selain itu, Guardian Knight tidak lagi membidik titik vital Valet Cloud, tetapi pada anggota tubuhnya. Sama seperti pedang Lightning Blade akan menyerang Valet Cloud, pedang tiba-tiba berhenti 1 inci di depan lengan Valet Cloud, tidak dapat melanjutkan. Apa yang terjadi? Lightning Blade bergumam kaget. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, sedemikian rupa sehingga urat-urat di lengannya menggembung dengan usaha, pedangnya tidak dapat mencapai tubuh Valet Cloud. Seolah-olah dia baru saja menabrak dinding baja. Pemimpin persekutuan, tidak bisakah kamu membiarkanku bermain sedikit lebih lama? Valet Cloud cemberut. Bab 670 Perbedaan keterampilan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat perubahan tiba-tiba di antara para pejuang. Setelah mengaktifkan Berserk skill-nya, Lightning Blade sangat kuat, terutama dalam hal kekuatan. Namun, tebasannya, yang didukung oleh kekuatan yang kuat itu, sebenarnya tidak bisa menyentuh Valet Cloud.
Pedang blade petir membeku 1 inci sebelum mencapai Violet Cloud. Itu tak terbayangkan. Keterampilan perlindungan, Werewolf bereaksi dengan cepat. Ada banyak jenis keterampilan perlindungan di domain God seperti Swordsman's Parry atau Berserker's Block. Kelas magis juga memiliki keterampilan yang sesuai. Hanya saja, keterampilan ini sangat langka karena kelas sihir bukan kelas jarak dekat. Mereka menghadapi bahaya yang jauh lebih sedikit. Karenanya, jenis keterampilan ini sangat langka. Semua orang tiba-tiba menyadari, keterampilan perlindungan sangat langka. Namun, dengan kekuatan Zero Wing, tidak akan sulit untuk mendapatkan 1 buku keterampilan untuk Violet Cloud. Jadi, dia memiliki skill perlindungan. Namun, berapa banyak serangan aku yang menurut kamu keterampilan perlindungan kamu dapat bertahan? Lightning Blade menggeram. Kamu hanya memperpanjang penderitaanmu? Mengatakan demikian, Lightning Blade mulai mengacungkan pedangnya sekali lagi. Secara umum, keterampilan perlindungan hanya dapat memblokir sejumlah serangan tertentu. Apalagi jumlah itu sangat rendah. Itu adalah skill yang hanya dimaksudkan untuk saat-saat penting. Berdiri di kejauhan, Si Feng bisa dengan jelas melihat apa yang ada di pikiran Lightning Blade, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Skill perlindungan yang digunakan Violet Cloud bukanlah skill perlindungan biasa. Skill disebut Absolute Space, dan itu adalah skill legasi level 1 yang unik bagi para Astromancer. Saat diaktifkan, Absolute Space membatalkan semua serangan yang diterima Castor selama 5 detik. Selama waktu ini, Castor tidak diizinkan bergerak tetapi bisa membuat mantra untuk menyerang. Itu adalah skill yang nyaris tak terkalahkan. Meskipun serangan Lightning Blade tanpa henti, yang terakhir tidak menerima 1 titik kerusakan. Sementara itu, Violet Cloud dengan santai menggunakan laser healing and recovery, HP-nya naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, HP-nya pulih lebih dari 6.000. Dia juga punya banyak waktu tersisa di Absolute Space. Mengambil kesempatan ini, Violet Cloud mulai melantunkan mantra. Jarinya menelusuri garis demi garis rune di udara. Tepat saat durasi Absolute Space akan berakhir, Violet Cloud mengarahkan jarinya ke Lightning Blade. Ujung jarinya melepaskan sinar hitam pada Guardian Knight di depannya. Mantra tingkat 1, peti mati hitam. Menyadari ada sesuatu yang salah, Lightning Blade buru-buru mencoba menghindar. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, 4 dinding hitam pekat muncul dari tanah di sekitarnya, menyegelnya sepenuhnya. Ketika Nimble Snake melihat ini, giginya terkulai. Langkah ini justru yang digunakan Violet Cloud untuk mengalahkannya di arena. Sekarang Lightning Blade telah menjadi mangsa yang sama dengannya, hasil dari pertempuran mungkin berubah secara drastis. Peti mati hitam bisa menjebak targetnya selama 3 detik. Violet Cloud mengambil kesempatan untuk membuat jarak antara dirinya dan Guardian Knight yang terperangkap. Dia kemudian dengan santai melantunkan mantra. Mantra yang dia gunakan kali ini menciptakan keributan yang jauh lebih besar. Saat Violet Cloud mulai melantunkan mantra, sihir hitam muncul di udara. Pada saat berikutnya, mana di daerah sekitarnya dengan panik berkumpul di arai sihir. Segera, peti mati hitam mulai memudar dari keberadaan. Lolos dari peti mati, petir Blade segera disambut oleh pemandangan arai sihir hitam yang memuntahkan banyak bola hitam cahaya. 1, 2, sangat cepat, jumlahnya meningkat menjadi 36. Setiap bola cahaya hitam sebesar bola basket, dan mereka menutupi seluruh ruang di atas tempat duel. Pergi, Violet Cloud meneriakkan perintahnya. Bola-bola cahaya hitam memenuhi langit lalu menghujani Lightning Blade. Serangan Violet Cloud datang dari segala arah. Bahkan ketika Lightning Blade mencoba membela diri dengan perisainya, banyak bola hitam menghantamnya dari sayap dan belakangnya. Tidak dapat menahan rentetan serangan, Lightning Blade mulai bergerak, berusaha menghindari bola cahaya. Namun setelah mengambil 4 langkah, Guardian Knight tidak lagi berani bergerak dengan sembarangan. Dengan setiap langkah, ia menemukan bahwa ia akan kehilangan lebih dari 600 HP. Lightning Blade hanya memiliki lebih dari 13.000 HP. Jika setiap langkah menghancurkan lebih dari 600 HP, ia akan selesai dengan langkah ke-22. Namun, melawan pemboman omnidirectional dari 36 Balls Mana, bahkan jika dia memiliki keterampilan yang luar biasa, bola masih akan melahap HP-nya. Selain itu,
Setiap kali mana Balls bertabrakan dengan tubuhnya, dampaknya terasa seperti dia telah dipukul oleh palu godam. Tidak hanya mengandung banyak kekuatan, tetapi mereka juga bisa menangani lebih dari minus 300 kerusakan. Setiap kali mana Balls menyerangnya, kira-kira 5 atau 6 akan menemukan jalan mereka melalui pembelaannya, menyebabkan lebih dari minus 1500 kerusakan dalam sekejap. Sialan, melihat dia tidak bisa bergerak atau membela diri dengan benar, petir Blade tidak punya pilihan selain untuk memberikan perlindungan berkah. Mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 50%. Namun, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama bahkan dengan perlindungan berkah. Semua orang saat ini terpana oleh duel di depan mereka. Apakah dia benar-benar seorang ulama? Pertanyaan ini melayang di benak semua orang. Metode serangan ini sudah melampaui pemahaman mereka tentang keterampilan permainan. Di masa lalu, keterampilan mudah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode pertempuran yang fleksibel dan beragam. Sampai sekarang, semua orang percaya bahwa kelas sihir tidak memiliki peluang melawan kelas fisik di PAUP dan bahwa satu-satunya keuntungan mereka adalah mampu menghasilkan kerusakan tinggi di Dungeons. Namun, strategi Violet Cloud telah mengubah pikiran semua orang. Kombinasi keterampilan Violet Cloud terlalu menakutkan. Bukan hanya Lightning Blade yang tidak bisa bergerak, tetapi dia bahkan menghadapi serangan dari banyak bola cahaya hitam. Jika ada orang lain yang berdiri di tempat Lightning Blade, pemboman itu sudah lama mengubah mereka menjadi daging cincang. Bahkan para ahli yang sangat terampil seperti Flame Blood, Ghost Shadow, dan Werewolf merasa tidak berdaya ketika mereka menyaksikan serangan Violet Cloud. Pada saat ini, ekspresi Flame Blood terpelintir. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan sebelumnya. Bagaimana ini bahkan duel? Ini adalah pembantaian. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang ahli yang telah mencapai tahap akhir dari lantai 7? Pada saat ini, Flame Blood tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke Si Feng dan Fire Dance. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Jika Fire Dance dan Si Feng lebih kuat dari Violet Cloud, maka Zero Wing benar-benar guild yang menakutkan. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Nimble Snake ngeri saat dia menyaksikan kehancuran Lightning Blade. Bahkan pemimpinnya, Werewolf, tidak akan menjadi tandingan Violet Cloud. Sementara semua orang terpesona oleh kinerja Violet Cloud, Lightning Blade, yang berdiri di situs duel, merasa depresi menyusulnya. Jika hanya 20 bola cahaya hitam menyerangnya, dia mungkin hampir tidak bisa mengatasi dan menghindari menerima kerusakan. Namun, berurusan dengan 36 jauh melampaui kemampuannya. Pada saat ini, penyesalan menelan Lightning Blade. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Violet Cloud memiliki metode serangan seperti itu, dia tidak akan pernah setuju untuk duel padanya. Seorang ahli tingkat atas yang bonafit seperti dirinya benar-benar telah menjadi karung tinju, yang sama sekali tidak bisa menolak. Benar-benar memalukan. The 100 Berry Wine adalah yang terbaik. Aku benar-benar mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 91%, memungkinkan aku untuk memanggil begitu banyak bola mana. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa aku panggil jika aku mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Violet Cloud di dalam bersuka cita sementara dia mengendalikan mana Balls di langit. Di masa lalu, dia hanya mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 90% dan memanggil maksimal 30 bola mana. Namun, sekarang, dia telah meningkatkan tingkat penyelesaian sebesar 1%, dan hanya 1% ini telah meningkatkan bola Balls maksimum sebesar 6. Jika dia bisa menaikkan tingkat penyelesaian keterampilan menjadi 100%, keterampilannya akan benar-benar mengerikan. Waktu dirayapi oleh. Sebelum 10 detik berlalu, 13.000 HP petir Blade habis sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, Guardian Knight tidak bisa menahan sedikit pun.